Allah sayang Bu. Amin. Allah sayang. Terima kasih. Allah sayang sama Bu. Terima kasih. Ya. Ini juga emang sebenarnya sudah saya pertimbangkan juga, dan kan setelah chat terakhir ya dengan Bapak Ustadz Pung yang sudah menanyakan, memang makanya respon saya pada waktu awal adalah saya ingin belajar dahulu. Untuk ini jadinya kan setelah ini ya memang kalau bisa diizinkan Bapak dan juga Pak Ustadz Kiai kalau ingin bersyahadat, saya ingin bersyahadat Sekarang. Ashhadu Allah ilaha illallah Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sangat lengkap ya sama Ustadz Kiai, guru saya juga yang hebat. Saya banyak belajar dari Ustadz Kiai. Saya hanya menambahkan sedikit saja untuk melengkapi saja. Sebetulnya Islam ini bukan agama baru, sudah tahu ya. Agama yang sudah dibawa oleh sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi-nabi itu membawa agama Islam sama, bukan namanya bukan Islam, tapi maksudnya membawa agama tauhid. Sudah tahu artinya tauhid? Ini soalnya saya lihat dia sudah banyak belajar. Amin. Nah, saya sudah banyak mengikuti. Tauhid itu artinya apa? Tauhid itu tentang ajaran ketuhanan yang satu ya, tentang Esa. Submitted to only one God. Submitted, berserah seperti yang tadi Ustadz Kiai sampaikan. Jadi semua nabi itu hanya mengajarkan satu ajaran, submitted to only one God. Ya. Dia berserah pada satu Tuhan. Jadi Islam tidak membawa agama baru, tidak membawa ajaran baru, tapi menyempurnakan. Nah, nanti kita akan sama-sama mencari buktinya, benar nggak bahwa Islam menyempurnakan. Kita harus tidak boleh hanya ngomong, tapi kita harus dengan bukti kan. Nah, kemudian tadi kan kita tahu bahwa Islam itu ajaran yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Isa. Ya, tauhid. Nah, kita tahu dari mana? Dari kitab suci. Kitab suci yang kita kenal paling tua apa? Dalam kita katakan agama Semit ya. Agama Semit itu ya Yahudi, Islam, Kristen. Kitab yang paling tua yang kita kenal apa? Agama Yahudi. Iya. Nah, kitabnya Taurat ya, Taurat yang Anda kenal di Perjanjian Lama. Ya kan, sebagai Perjanjian Lama hanya kalau itu dalam Yahudi kan namanya Tanakh ya, singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, ini kitab yang paling itu Torah. Orang Yahudi percaya bahwa Torah itu untuk mereka sampai akhir zaman. Nabi Isa mereka tidak mengakui, Nabi Muhammad tidak mengakui. Karena Torah itu ya once forever bagi orang Yahudi. Nah, tapi orang Yahudi, Anda tahu Tuhan, menyembah Tuhan yang apa? Kira-kira orang Yahudi itu punya akidah apa? Menyembahnya. Dalam menyembahnya. Ya, artinya akidahnya apa? Tauhid apa non tauhid? Oh, tauhid. Tauhid. Ya, artinya Anda tahu bahwa orang Yahudi menyembah, mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka sama dengan Tuhan yang Islam. Itu sudah paham kan? Sudah sering lihat di YouTube kan? Iya. Ya, karena itu memang yang saya tahu persis karena saya mengikuti kajian Rabi
Saya sudah sudah beberapa tahun lah tiap Sabat saya datang. Jadi saya dipersilahkan kalau untuk sholat boleh menginjak tempat tinggal Rabi yang menjadi sinagog sementara. Tapi kalau non tauhid tidak boleh. Ya, karena Tuhan yang kamu sembah itu sama dengan kami, tapi syariat mereka hanya pada Torah. Selesai. Kemudian Nabi ada kitab lain Mazmur ya, Zabur setelah itu yang dibawa oleh Daud. Ya, puji-pujian, khetufim, banyak kitab puji-pujian di situ. Kemudian kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, Injil. Ya. Nah, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan ini tidak mempercayai Quran. Dia hanya mempercayai Torah sebagai perjanjian lama ya, bahwa Tuhan Israel sama dengan Tuhan mereka. Nah, kemudian datanglah yang terakhir Al-Quran. Al-Quran ini kan ajarannya apa? Tahu dalam Islam ya, yang baik konsep Tuhannya apa? Tauhid apa non tauhid? Tauhid. Jadi Yahudi dengan Islam sama nggak konsepnya? Secara konsep sama. Sama. Nah, jadi ini artinya Islam itu bukan menciptakan tauhid yang baru. Itu sudah ada yang diajarkan oleh kitab-kitab terdahulu. Kristen sama nggak dalam hal ini? Tauhid nggak Kristen? Nggak. Dia adalah Tritunggal. Trinitas. Mostly sebagian besar ya, ada yang Unitarian, ada yang, tapi mostly tauhid ya. Jadi mostly Tritunggal, 3 yang tunggal. Jadi kalau kita mengatakan Yahudi dengan Islam itu Maha Tunggal, kalau Kristen adalah 3 yang tunggal. Itu hak masing-masing, kita nggak ngudik-ngudik ya, maksudnya it's their perspective masing-masing. Nah, sekarang gini, kita melihat benar nggak sih, kita tidak bicara Anda Kristen apa Islam nggak, kita bicara fakta saja. Faktanya yang ada kalau dalam Yahudi kan mengatakan bahwa tidak ada nabi selain sudah terakhir, hanya ada di dalam tanah PL ya. Nyatanya ada nabi lain, ya kan? Secara fakta kita yang diakui banyak orang, ya kan? Yesus kan diakui sebagai nabi dan Tuhan, ya kan? Nah, Kristen mengatakan tidak ada nabi dan kitab suci baru. Yang Yesus ya yang terakhir, ya kan? Alkitab yang terakhir. Faktanya ada nggak? Ada siapa? Nabi Muhammad dan Al-Quran. Sekarang kita lihat statement Islam, statement Quran. Rasulullah adalah nabi terakhir penutup para nabi. Kemudian Quran adalah kitab yang terakhir. Ini Islam mengatakan begitu. Benar nggak yang dikatakan Islam? Ada nggak nabi lain dan kitab lain setelah yang dikatakan Islam ini? Ada. Jadi secara fakta mana yang benar? Secara fakta kita nggak ngomong soal agama. Kita entah tanya orang yang beragama apa. Secara fakta mana yang benar? Ya, yang terakhir. Yang terakhir, yang Islam katakan benar gitu loh. Bahwa memang setelah itu tidak ada nabi lain. Mana ada nabi lain yang sebesar Rasulullah? Banyak yang mengaku termasuk Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Tapi kan dia menumpang kitabnya Quran gitu loh. Nabi lain yang terakhir ya setelah itu tidak ada, sampai Allah menantang dalam Quran, menantang bahwa jika kamu tidak percaya dengan kitab ini, kan seperti yang Ustadz Ke bilang, super pede kan, ini kitab ini super pede kan. Tapi ditantang, kalau kamu bisa mencipta 1 ayat saja seperti dalam Quran, ya kan, maka kamu nggak akan bisa gitu kan. Nanti saya katakan kenapa tidak akan bisa. Jadi sudah jelas ya. Artinya klaimnya orang Kristen mengatakan bahwa yang terakhir tidak ada kitab suci lain yang terakhir, kan tetap ada juga. Ya, jadi sudah jelas bahwa yang dikatakan Quran benar nggak? Betul. Benar, betul ya. Nah, sekarang kita tidak usah kita beragama apa, kita lihat fakta aja, ada fakta yang ada. Itu kan is unavoidable, tidak bisa dihindari. Berapa hampir 2 miliar orang masuk Islam. Nah, sekarang kita bicara tentang kitab suci. Tentang agama ini kan ada 3 ya. Konsep ketuhanannya, syariat yang dibawa, muamalah. Nah, kita bicara gini, benar enggak sih Quran ini dari Tuhan? Gitu. Sementara Quran mengakui Alkitab, mengakui Torah, mengakui Bible, Injil, Mazmur. Anda tahu apa yang kenapa tidak dijaga? Kenapa? Tahu juga sih. Karena dalam Al-Baqarah 279
dalam perspektif Islam mereka merubah dengan tangan-tangan mereka. Sebagian dirubah-rubah ini dari Tuhan padahal bukan. Nah itu nanti ini yang pintar ini Ustadz kita, Ustadz kayak Mas Ipung. Nah, jadi Quran mengklaim seperti itu. Quran adalah kitab yang di reserve sampai akhir zaman. Nah, sekarang kita melihat dulu kitab Quran dibandingkan kitab lain. Ya, kitab Quran itu bisa dihafal nggak oleh jutaan orang? Bisa. Anak kecil bisa menghafal? Bisa. Seluruh manusia juga orang Islam sholat dengan bahasa Arab yang sama. Walaupun mereka tidak tahu. Anak kecil bisa menghafal Quran sekalipun umur 6 tahun ya. Satu Quran. Anda bisa nggak satu lembar hafal Matius satu lembar di luar kepala? Tidak bisa. Artinya pendeta kalau buka ayat ya harus buka. Ya kan? Karena Yohanes 17:3 misalnya. Itu kan beda-beda. Maksudnya sama tapi kan redaksinya beda-beda. Kenapa Islam itu bisa Quran bisa dihafal? Kenapa Allah mengklaim ini kitab yang terakhir yang saya jaga tidak ada perubahan? Anda harus bisa membuktikan. Gitu. Buktinya di mana? Quran itu disimpan di software manusia. Tahu di software manusia? Dihafal. Jadi sebelum Quran menjadi Quran seperti ini, dulu zaman Rasulullah nggak ada bukunya. Orang tuh menghafal tiap Ramadan dihafal bukan, tapi kewajiban kita juga nggak hanya menghafal ya, tapi harus tahu maknanya juga loh sebagai orang Islam. Jadi juga bukan umat hafalan saja, melawat umat terjemahan gitu kan. Nah, dia disimpan di software manusia. Jadi masterpiece-nya ada gitu loh. Jadi boleh nggak Quran ditulis? Boleh, tapi kan masterpiece-nya ada, ya kan? Kemudian terjemahannya boleh berbeda-beda. Karena apa? Yang dibaca kita tuh teks aslinya gitu loh. Sama dengan Torah yang dibaca teks aslinya. Jadi identitas suatu agama itu Yahudi pada teks aslinya bahasa Ibrani, ya Quran dalam bahasa Arab. Sementara Trinitas terjemahan di berbagai. Ada kelebihan kekurangannya. Kalau yang teks asli orang hafal nggak tahu maknanya banyak. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya dia terjaga. Kemudian orang Kristen membaca terjemahannya lebih mudah. Tetapi kalau ada perubahan dia nggak tahu. Perbedaan ini tuh kan dia tahu. Nah, Quran itu disimpan di software manusia, artinya dihafal. Ada masterpiece-nya. Jadi kalau kapan Quran dikanonisasi? Kita nggak bicara soal kanon. Masterpiece-nya sudah ada kok gitu loh. Iya, betul. Sementara jadi Quran itu di gini loh, waktu diturunkan Rasulullah gini, apa sih sebetulnya Tuhanmu kayak apa? Pada tanya asbabun nuzul, artinya riwayat turunnya Al-Ikhlas. Terus turunlah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah jadi, sudah tinggal diucapkan verbal revelation. Bentuknya verbal revelation. Verbal. Ini sudah jadi, ini tinggal diomongkan apa yang dia terima dari malaikat Jibril dari Allah tentunya. Kalau Injil kan beda nih. Matius semua itu redaksional caranya. Tahu redaksional. Jadi cara Matius menulis tentang Yesus akan berbeda dengan cara Markus. Kemudian Lukas, Yohanes. Ya, walaupun ada sinoptik cerita yang mirip dari 3 Injil ini, tapi the way they write itu kan berbeda cara menulisnya. Dan dalam Quran nggak akan ada kata-kata waktu itu Nabi Muhammad berjalan-jalan, nggak ada kata itu, nggak ada bahasa manusia di situ. Bahasa manusia itu apa? Pada saat itu, waktu itu, khasnya manusia berbicara. Ya, ini reserve. Jadi Al-Quran itu bisa dihafalkan sekalipun ada orang yang cerebral palsy ya waktu itu ya, kelumpuhan otak pun dia bisa. Nah, seandainya seluruh kitab suci kan, jadi kan ya, kalau kitab suci agama lain ya selain Quran kan dia rely on manuskrip. Anda harus ada manuskrip untuk bisa baca gitu loh. Ya walaupun orang-orang Yahudi juga para rabi untuk Torah dia tahu, hafal penulisannya, tapi untuk seluruh kitab ini saya belum paham pasti ya. Tapi artinya gini, you rely on manuskrip, harus baca. Sementara Quran kita melihat Ustadz menerangkan nggak perlu ada ayatnya, nggak perlu baca, sudah hafal kan. Nah, jadi kalau isu-isu manuskrip itu bukan isunya Quran.
Karena Quran sudah ada masterpiece-nya, sudah ada kasetnya. Lagu Garuda Pancasila itu sudah ada masterpiece-nya. Misalnya Garuda, lagu itu mau ditulis dalam bahasa Thailand, transkripnya mau ditulis dalam bahasa Yunani, Greek, sama maksudnya, tetapi yang termemori kan ada. Mukjizat Quran itu kan software, bisa dihafal. Nah, seandainya semua kitab suci di dunia dihancurkan nih, seluruh manuskrip dihancurkan, nggak ada nih Quran, nggak ada yang tertulis kitab suci, Injil nggak ada, Alkitab ya, semua nggak ada kitab suci. Juga yang di internet, kamu buka Quran nggak ada, buka Alkitab nggak, semua hancur sudah. Tidak ada kitab suci di dunia lagi. Ada nggak kitab suci yang bisa direkonstruksi lagi untuk diadakan menjadi satu kitab suci lagi? Jika tuh, coba Hari bisa nggak menjawab? Novel Coping Home. Ada nggak? Nggak ada. Iya. Nggak ada yang bisa ada. Al-Quran caranya bagaimana? Panggil para hafiz, tulis lagi jadi Quran lagi dong. Mereka hafiz itu hafal titik panjang pendeknya kok. Saya kan dulu belajar qiraah sama hafiz, Mbak Septi namanya. Dia sampai paham ini ibu kepanjangan empat ketukan aja ini kependekan, tapi dia tahu panjang pendeknya. Coba seorang hafiz, ya kan? Sampai yang di TV anak kecil itu loh, waktu nonton Deddy Corbuzier yang interview, sampai dia mundur ke belakang 11 halaman mundur, dia hafal semua, ya kan? Itu kan jaminan Allah, salah satu jaminan bahwa bener nggak, kalau toh semua kita bisa dihancurkan, Quran bisa direkonstruksi lagi, para hafiz dipanggil lagi gitu loh, jadi kitab suci Quran lagi kok. Kan softwarenya sudah ada. Ya, kalau Anda ke Turki mungkin di sana di Istana Raja dulu? Raja Fatih ya. Itu kan ada yang 24 jam Quran selalu dilantunkan oleh para hafiz di sana. Gantian, tiap 4 jam ganti orang, 4 jam gantian. Jadi kalau kita ke sana pasti ada yang baca tanpa lihat teks sama sekali. Itu kan suatu amazing juga. Sesuatu yang tidak mungkin. Bisa nggak manusia menciptakan seperti bisa dihafal? Nah, itu salah satu mukjizat. Auditori itu akan terekam. Kalau mukjizatnya berupa visual yang bisa dilihat, bisa nggak direkam? Bisa dalam bentuk cerita, ya kan? Misalnya Yesus menghidupkan orang mati, ya kan? Yehezkel juga bisa menghidupkan orang mati, itu ada di kitab Anda. Nabi Elia juga menghidupkan orang mati, ya kan? Dengan tulang-tulangnya, betul nggak? Nah, Anda bisa nggak melihat sekarang? Ceritanya saja yang bisa dilihat. Tapi kalau Quran diberikan besar dengan auditori, dengan pelafalan, bisa nggak kita menirukan sampai sekarang? Bisa. Jadi kalau mukjizat Quran itu dari Rasul itu berupa auditori di mana bisa dihafalkan oleh turun-temurun. Ya, kita mau tahu mukjizat Al-Quran kayak apa sih? Ya, Anda hafalkan aja nih Al-Ikhlas ya, ini mujizat Anda bisa tirukan karena ada itu auditori gitu loh. Kalau yang visual, Musa membelah lautan, tahu nggak bisa melihat lagi kita. Waktu itu nggak ada video. Waktu itu kalau Mas Ipung hidup sama itu langsung di video ya Mas Ipung ya. Nah, kan nggak bisa. Jadi mukjizat itu semua nabi punya mukjizat, tergantung zamannya. Zaman Nabi Musa kenapa sihir? Waktu itu zaman lagi keren-kerennya ilmu sihir gitu. Karena tidak ada video, berarti kisah itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ya? Ya, jadi orang meragukan kan. Tapi kan kita sebagai umat Islam, kalau itu Quran menulis berarti benar. Ya, jadi Yesus menghidupkan orang mati, Nabi Elia menghidupkan orang mati, itu kan mukjizat. Tapi kan mukjizat itu mereka hanya perantara mukjizat. Ya, waktu itu memang zaman Yesus, zaman tabib sedang berkembang ilmu pertabiban. Zaman Nabi Ibrahim dia dibakar nggak mati, kenapa? Karena zaman orang itu menghukum itu harus dibakar. Jadi mukjizat yang diberikan pada para nabi itu tergantung dengan kondisi konteksnya pada masa itu. Jadi sudah jelas ya di sini ya. Dari kitab suci sudah tahu toh beda Quran dengan yang lain. Ya. Kenapa Quran bisa dihafal? Itu salah satu preserve Allah. Ini loh. Jadi kalau mau sudah ada masterpiece-nya, mau diapa-apakan nggak konangan. Mau nyetak kitab suci yang di Quran kurang satu huruf pun mereka tahu gitu. Karena sudah ada masterpiece-nya.
Sudah paham ya? Nah, kenapa Quran diturunkan? Seperti tadi Ustadz kayak bilang, yang di atas. Kenapa Quran diturunkan? Kenapa harus membuat aturan, kita diatur? Quran itu kan salah satunya mengatur, betul kan? Nah, sama dengan kalau seorang membuat komputer, saya engineer buat komputer, saya ada buku manual, saya kasih buku manual kan? Cara menghidupkan komputer, kalau hang bagaimana gitu kan? Kalau mematikan bagaimana, kalau terjadi, kan semua ada. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan, Allah. Ya dia yang kasih buku manualnya ke manusia, supaya manusia itu selamat dunia akhirat. Ya kan, apa buku manual itu? Quran. Sekarang kita melihat benar nggak itu dari Allah? Kita melihat satu sisi ajaran dari Islam, kita bandingkan dengan ajaran agama lain. Satu sisi saja ya. Misalnya gini, ajaran Kristen kasih, betul? Kamu boleh membalas kejahatan? Tidak boleh. Balas kejahatan dengan kebaikan, betul? Yahudi Torah mata ganti mata, tapi memaafkan lebih baik, seperti disebutkan dalam, kita harus memaafkan juga di Yesaya 1 ya, 18 sampai selesai itu. Kemudian Al-Quran, Islam, kita boleh membalas enggak? Boleh membalas kejahatan, tetapi memaafkan lebih baik. Kita lihat mana sih ajaran yang memang manualnya dari Tuhan, ya. Kamu ajarannya kasih kan, Kristen, enggak boleh. Mana yang lebih baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, atau boleh membalas kejahatan tapi memaafkan lebih baik? Menurut kamu mana yang lebih mulia? Boleh membalas kejahatan. Kamu tidak boleh membalas kejahatan. Ya. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itu yang baik. Iya. Ya, tapi tidak applicable gitu, tahu nggak? Saya kasih contoh begini, kamu sudah berumah tangga belum? Belum. Masih punya ibu? Udah nggak ada. Orang tua udah nggak ada. Orang tua nggak ada. Misalnya gini lah, seseorang kayak yang udah, kamu punya anak istrimu diperkosa dan dibunuh. Kamu nggak boleh membalas loh, karena kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, betul? Dengan kebaikan. Ya sudah, maafkanlah itu, dia yang melakukan kamu. Kalau dalam Islam boleh membalas, boleh, tapi memaafkan lebih baik. Karena boleh membalas, ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Kenapa? Kenapa kita boleh membalas? Karena ada dua alasan penting. Memberikan keadilan pada keluarga korban, betul pada korban. Keadilan dong, kita minta keadilan. Dan memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku dihukum mati, dihukum seumur hidup misalnya. Kenapa? Kalau nggak boleh dibalas, gimana? Mereka sudah berperkosa, membunuh, nggak dibalas, dia melakukan lagi, nggak boleh dibalas gitu loh. Tidak perlu ada penjara, tidak perlu ada institusi hukum. Islam itu rasional, ya kan? Tidak perlu ada hakim. Tidak perlu ada hakim. That's why kita tetapi memaafkan lebih baik. Opsinya di kamu. Opsinya di kamu. Tetapi kalau memaafkan, Allah akan berikan rahmat. Itu lebih baik. Tapi kan tidak mungkin orang tidak boleh kita tidak memaafkan, kita membalas. Kenapa? Ya kalau tidak perlu membalas, kita nggak perlu ada institusi hukum. Di mana sih? Kalau kita tidak bisa membalas, orang jahat sama kita balas dengan mengasihi atau memaafkan, berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kita, ada di beda. Kita nggak merdeka, Ustaz. Iya benar. Salah satunya kita dijajah, ya kita harus mencintai musuh kita gitu loh. Udah dijajah nggak apa-apa, kita mau mencintai musuh kita, ya kan? Nah, di dunia ini mana sih yang dipakai hukum Islam apa hukum Kristen? Kira-kira ajaran kasih atau ajaran keadilan? Kira-kira ajaran apa yang dipakai? Secara hukumnya itu berarti hukum Islam. Hukum Islam. Unavoidable, ini sudah nggak bisa dihindari lagi, seluruh dunia itu dipakai hukum Islam. Karena itu kalau Anda ke Harvard University, tahu Harvard University? Harvard di Inggris. Ya, di Amerika. Ya. Di Fakultas Hukum ada entrance law. Pintu masuk itu apa ya? Pintu masuk itu gerbangnya kan ada quotes tentang hukum, tulisan bijak tentang hukum dari beberapa ahli hukum. Ada ayat An-Nisa 135 sangat besar sekali di situ tertulis.
hai orang-orang yang beriman, jadikanlah engkau sebagai saksi yang adil, baik kepada yang miskin dan yang kaya, pada kerabatmu dan bukan kerabatmu, ya, pada yang apa yang kamu kenal yang tidak kamu kenal. Kenapa harus adil? Seorang yang adil pasti punya kasih. Seorang yang kasih belum tentu bisa adil, gitu. Ya kan? Kamu punya kasih nih sama temen, sama adikmu, kan punya kasih, adikmu salah, kamu bersaksi palsu aja, palsu demi kasihmu ada adik, gitu kan? Tapi kalau kamu adil, kamu ya punya kasih kepada adikmu supaya dia tidak melakukan hal yang kita menghukum, kan bukan berarti kita jahat. Kita memberikan pendidikan kasihan kepada dia supaya dia memperbaiki diri, juga kepada yang tidak bersalah, gitu. Sama, Islam ada aturan ayat perang, ya kan? Boleh membunuh, maka boleh kamu bunuh pada saat perang atau bah yang sering dipakai oleh orang saudara-saudara non-Islam, non-Muslim, ini boleh membunuh Islam, itu ayat perang. Di dalam perang itu boleh membunuh, ya kan? Nah, Islam mengatur perang salah satunya. Kenapa? Karena perang akan terjadi di kapanpun sepanjang zaman, dimanapun. Kenapa diatur? Supaya benar. Jadi kalau diatur gini, Islam itu boleh perang. Quran Allah mengatakan yang di atas tadi, Ustadz K, membolehkan perang dengan syarat apa? Jika kamu diserang. Jadi perang hanya untuk defense, tahu ya? Defense. Ya. Jadi kalau kita lihat di kitab suci, bunuhlah bayi menyusui, anak-anak dan sebagainya, pernah baca? Itu Quran dalam ya, kita. Ya di Alkitab. Makanya belum. Kerang dalam 1 Samuel. Nah, 2 Samuel 15. 1 apa 2 Samuel saya lupa. 1 atau Samuel 1 atau 2 saya nggak tahu, tapi 15 ayatnya. Nah, kalau 1 2 Samuel saya sudah lama nggak buka itu. Nah, di situ kalau Islam kan beda. Kalau kamu perang, ada kan kisi-kisinya dibilang oleh Nabi Muhammad, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak pohon, tidak boleh membunuh hewan kecuali kamu butuh untuk makan, tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah, tidak boleh menyakiti tawanan, menyiksa tawanan, ya kan? Tidak boleh membunuh pendeta, para rahib dan sebagainya. Ada aturan. Dan kamu boleh membunuh pada saat perang, karena di perang kamu hanya boleh membunuh dan dibunuh. Itu rasional nggak? Iya, rasional. Rasional. Untuk bertahan hidup gitu. Ya, rasional nggak? Itu bukti nggak bahwa itu dari yang di atas? Ya, karena itu seorang Karen Armstrong. Tahu Karen Armstrong? Dia menulis buku Mencari Tuhan yang sangat terkenal. Dia seorang profesor ateis, tapi dia mempelajari banyak agama. Sampai dia bilang the most rational religion, unfortunately Islam, gitu loh. Kenapa? Islam kan stigmanya jelek sebagai agama teroris. Jadi dia mengatakan agama yang paling rasional. Sayang sekali Islam, gitu loh. Dan banyak orang masuk Islam karena tulisan Karen Armstrong. Ribuan orang. Jadi kalau saya kalau lihat YouTube-nya dan komen-komennya dari orang yang masuk Islam, I converted to Islam because of her book, banyak sekali ya yang sayang sekali dia nggak masuk Islam. Kenapa? Itulah hidayah, mahalnya hidayah, tahu kan? Tahu nggak? Hidayah itu nggak mudah. Jadi kamu ini kan sedang mencari hidayah. Allah akan berikan tergantung kamu, gitu. Kenapa? Karena Armstrong yang sudah mengislamkan banyak orang, dia sendiri nggak masuk Islam, gitu kan? Dia sadar the most rational religion itu Islam, gitu. That's why kenapa sekarang di luar negeri banyak orang masuk Islam, ya kan? Karena orang semakin pakai rasional. Nanti saya akan menjawab soal Yudas ya nanti pada session yang lain, mungkin setelah saya break ini. Ada pertanyaan nggak dari saya yang saya sampaikan ini? Jadi sudah jelas ya, dari kitab sucinya sudah jelas dia berbeda, benar? Ya, benar. Dari ajarannya dia sudah berbeda, betul nggak? Syariatnya berbeda juga seperti yang kamu katakan. Kenapa kita diatur dari bangun tidur sampai ya tadi? Karena manualnya begitu supaya kamu ya kita diharapkan bisa mampu kita melakukan. Insyaallah. Itu karena Allah juga tahu kita juga manusia pasti punya dosa. Tapi Allah tuh Ghafurur Rahim, gitu. Bukan berarti kita punya dosa terus masuk neraka menakutkan sekali. Tidak, Quran tidak mengatakan begitu. Allah selama kamu bertobat minta ampun, Allah akan mengampuni, gitu. Insyaallah. Fair, timbangannya nanti kamu di akhirat berat mana? Tidak ada penebusan dalam Islam. Karena tadi Islam itu adil.
Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan saya ataupun Ustadz K. Nah, saya yang memberikan the end. Silakan. Silakan. Ya. Jadi pikirkan dulu, think it over kalau menurut saya ya, supaya kamu mantap. Benar. Think it over karena Islam kan mengatakan Quran. Beda kalau Islam. Kamu pikirkan dulu baru masuk Islam gitu loh. Karena itu Allah di surat Yunus ayat 100 mengatakan barang siapa tidak menggunakan akalnya, Allah akan melaknat. Jadi Allah sangat tidak suka orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi think it over, pikirkan dulu. Saya sudah ceritakan buktinya mana yang Islam itu kitab agama terakhir, buktinya mana, dan Quran itu tidak hanya dalam hal tulisan tapi dalam hal sains itu sudah compatible. Jadi sains disebutkan dalam Quran itu sudah sesuai dengan ilmu-ilmu yang terbaru gitu loh. Quran mengatakan gunung adalah pasak bumi. Ternyata memang gunung itu membuat bumi stabil kan, karena dia ada pasaknya. Kan yang kita lihat dari luar gini, dari atas, tapi bawahnya kan berupa asap, pasak yang sangat dalam. Banyak sekali tentang spider, rumah laba-laba. Rumah laba-laba adalah jika kamu mencari pertolongan selain Allah, jika kamu mencari agama selain Allah di surat Al-Ankabut, surat ke-29. Kalau kamu mencari agama selain Quran, kamu akan seperti masuk rumah laba-laba. Nah, kenapa? Pertama itu rapuh. Yang kedua apa? Laba-laba itu membuat rumahnya untuk apa? Untuk mencari mangsa, betul? Betul enggak? Siapapun yang masuk ke rumah itu akan mati, betul? Betul. Termasuk laba-laba jantan. Laba-laba jantan itu masuk ke situ untuk melakukan hubungan badan, ya kan? Tahu? Mereka kan mesti kawin-mengawin sesama hewan. Setelah, nah kamu baca saja nanti di apa? Literatur ilmiah. Setelah selesai berhubungan, laba-laba jantannya akan mati dimakan laba-laba betina. Dia pun nggak selamat, suaminya sendiri gitu. Kenapa? Karena ukuran laba-laba jantan itu lebih kecil dari laba-laba betina. Jadi martir, dia pasti akan mati dimakan. Siapapun yang masuk itu tuh akan mati. Siapapun yang mencari selain Allah itu tidak akan selamat gitu loh. Itu, dan ajaibnya di situ. Quran mengatakan dengan kata ganti ketiga, perempuan. Laba-laba buat sarangnya tuh memang yang buat sarang kan memang laba betina, ya kan? Setelah ini baru pengetahuan tahu gitu loh. Rasulullah kan waktu itu juga belum mempelajari mikroskop, belum punya mikroskop, bahwa laba-laba yang buat sarang itu laba-laba betina, dan ukurannya ternyata laba-laba betina itu kan sekian kali, 2 kali daripada laba-laba jantan, dan dia akan memakan laba-laba jantan. Siapapun yang ada di rumah laba-laba itu pasti nggak akan selamat. Itu yang digambarkan presis sekali, tepat sekali. Jika kamu mencari pertolongan selain Allah, kamu akan seperti masuk di rumah laba-laba gitu, berlindung. Kamu nggak akan selamat. Kena badai, kena angin sudah koyak gitu. Kalau toh kamu nggak kena angin, akan dimakan laba-laba yang ada di situ. Ya. Jadi jangan mencari pertolongan selain Allah. Jangan mencari agama selain Islam. Kan nggak ada di dalam kitab suci yang mengatakan ini adalah agama yang saya ridhoi, Islam adalah agama yang, nggak ada kan, hanya Quran selalu presis, ini agama yang saya ridhoi, ini kitab yang tidak ada keraguan gitu kan, semuanya jelas gitu loh. Jadi apalagi yang mau ditanyakan, karena ini semua sudah tertulis secara jelas ya. Jadi itu tambahan dari saya. Kalau mau bertanya silahkan. Terima kasih ya. Ini juga emang sebenarnya sudah saya pertimbangkan juga, dan kan setelah chat terakhir ya dengan Bapak Ustadz Pung yang sudah menanyakan, ya makanya respon saya pada waktu awal adalah saya ingin belajar dahulu. Ya, mungkin setelah mendengar lebih banyak, dan emang jadi ini sebenarnya sedang mencari setengah jalan nggak sih, seperti itu. Mungkin setelah dari sini ya saya berharapnya yaitu tadi dengan saran dari Pak Ustadz Ipung tadi ya, kalau memang bersedia ya ingin melakukan syahadat seperti itu untuk ini, jadinya ke depan setelah ini ya memang kalau bisa diizinkan Bapak dan juga Pak Ustadz K kalau ingin bersyahadat, saya ingin bersyahadat seperti itu. Sekarang Alhamdulillah, Allahu Akbar.
hidayah datang akhirnya. Sesuatu yang sangat mahal sekali. Oh iya. Allah sayang, Bu. Amin. Allah sayang. Terima kasih. Allah sayang sama Bu. Langsung kita laksanakan. Bismillah. Bung Hari Wibowo, apakah ketika Bung Hari bilang Ustaz Kiai, aku mau syahadat, itu ada yang menekan atau memaksa Bung Hari? Tidak. Semuanya sesuai dengan keinginan saya sendiri. Apakah ada yang mengancam Bung Hari? Tidak. Apakah ada yang mengiming-imingi Bung Hari? Tidak. Ini karena Bung Hari jatuh cinta kepada Allah, kepada Rasulullah dan Islam? Ya. Allahu Akbar. Bung Hari dengan sepenuh hati bilang, Ustadz Kiai, aku mau syahadat? Ya, saya sepenuh hati. Baik. Dengan disaksikan oleh Ustadz Ipung, Bunda Ustazah Etika, dan juga Ustadz wal Ustazah dari Ayah Sofia. Sudah siap ya, Bung? Siap. Baik. Ikuti kata-kata Ustadz Kiai ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah tiada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi dan diibadahi hanyalah Allah. hanyalah Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Bung Hari Wibowo, pada kesempatan ini, sekarang ini nih, setelah kita bersyahadatain, Ustadz Kiai mau tanya kepada Bung Hari, agama Bung Hari apa? Islam. Takbir, takbir, takbir. Bung Hari, hari ini engkau lagi di hadapan Allah Tuhan. Karena apa? Karena Bung Hari bagaikan bayi yang baru lahir. Semua dosa-dosa Bung Hari diampuni sudah. Karena engkau jadi manusia yang sempurna. Engkau bagaikan telepon tadi yang dicas, terus langsung mendapatkan sesuatu keberkahan, yaitu kemurnian cintanya pencipta. Bung Hari, jangan lepaskan Ustadz Ipung dan Ustadz Etika. Tempel terus melekat mereka. Tanya terus. Kalau ada masalah, tempel Ustadz Ipung. Kenapa? Ustadz Ipung, bantu aku karena aku keluarga barumu. Ini jadi keluarga. Walaupun itu masalah uang sekalipun, ya, atau ada masalah lain, silakan tempel Ustadz Ipung. Jangan lepaskan dia, jangan lepaskan Ustazah Ibunda Etika untuk tanya terus. Atau kalau ada apa-apa, minta itu. Karena ada jutaan orang di belakang mereka berdua ini, muslimin dan muslimat, yang adalah saudara barunya Bung Hari. Mereka akan cari jalan kalau Bung Hari ada masalah atau apa. Mereka akan mencari jalan agar keluarga barunya ini, adiknya ini, bisa menikmati keberkahan di dalam agama Islam yang namanya rahmatan lil alamin. Adalah rahmat dan cinta, pengampunan bagi seluruh bumi. Bung Hari, hari ini engkau lahir baru. Dosamu walaupun semerah kirmisi telah dipulihkan seperti salju. Dosamu walaupun sekusam kain kesumba
tapi akan diambil lalu dipulihkan bening bersih seperti kain yang baru, yang putih yang baru. Dan kau menjadi buku yang terbuka. Semua orang lihat engkau sekarang sebagai apa? Hari yang sempurna, yaitu hari yang cinta dan patuh pada penciptanya. Dan ini menjadi berkah buat keluarga. Karena apa? Jika satu orang percaya, sekali lagi saya ulang, jika satu orang percaya, maka satu rumah akan diselamatkan. Ya, barakallah. Selamat Bung Hari. Silakan. Silakan berikan testimoni komentar. Ya. Tidak apa-apa. Sebentar atau sekilas boleh. Ya, alhamdulillah. Berkaitan dengan maksudnya testimoni seperti apa? Testimoni komentar bebas setelah masuk Islam ini. Saya sih emang sejujurnya sangat senang sekali akhirnya apa ya, segala macam kegelisahan saya juga selama ini ingin mengetahui tentang Islam dan akhirnya terjawab hari ini dengan bantuan dari Ustadz K, Ustadz Ipung dan juga Ustazah Etika juga. Jadi ya bisa mendapat, ya itu tadi yang saya bilang, saya sudah setengah jalan dan ingin mencari setengahnya lagi untuk memastikan saya masuk ke dalam Islam seperti itu. Dan ya pada hari ini akhirnya terjawab dan saya sangat berterima kasih sekali bisa dipertemukan di sini, di tempat ini, dan akhirnya mengucapkan syahadat yang dibantu oleh Ustadz K seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Baik, alhamdulillah telah berakhir. Ini asli saya nggak sangka loh, karena bilangnya itu Hari cuma mau ngobrol tentang. Sama saya juga coba makan sedikit over, sedikit kandung. Tadi udah. Iya. Karena saya biasanya kalau orang dengan saya itu bisa ada ini motivasi, saya suruh dia pikir dulu, sedikit over, sedikit kandung. Ini kasusnya sama dengan polisi yang saya. Oh iya. Dia niatnya cuma tanya-tanya. Allah masalah. Adikku sayang. Jadi yang lalu ada polisi berdiskusi, ngajak dialog. Kebetulan lawan dialognya ini, bukan lawan, sahabat dialognya ini adalah Ustazah Etika. Polisi tadi pakai masker, tapi nggak mau didokumentasikan. Karena polisi dia. Saya nggak dokumentasi juga, saya karena waktu juga nggak nyangka ya. Tapi dia nggak ngomong kalau polisi, dia akhir baru ngomong kalau dia polisi. Setelah syahadat. Barakallah adikku sayang. Jadi ini adalah satu peristiwa yang buat kami itu sungguh mengharukan. Berkah. Dan kami mendapatkan saudara baru, keluarga baru. Setiap muslim akhul muslim, ya kan. Setiap muslim itu saudara muslim yang lain. Jadi kalau ada apa-apa, kami siap support, kami siap bantu. Karena Anda telah menjadi darah daging kami juga hari ini. Dan dosa-dosa sebagaimana Ustadz K tadi itu, di Islam itu konsep Islam itu sederhana sekali dan konsep ini bagus. Mu'allaf, orang yang masuk Islam bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadatain, seluruh dosa-dosanya yang lalu itu dihapus. Tapi amalan solehnya, amalan kebajikan, misalnya waktu masih Kristen kemarin bantu orang, ya kan, masih tetap dicatat sempurna, tidak dihilangkan sama Allah. Yang dihilangkan cuma dosanya. Jadi nanti ini Pak Hari Wibowo tinggal meneruskan saja dari bukan 0 tapi plus, tidak minus. Minusnya tidak ada, plusnya banyak. Tadi untuk dosa-dosa 0. Jadi tinggal meneruskan sesuatu yang plus ini. Kami iri nih. Iya. Sebenarnya Hari kalau doain K sekarang Manjur. wah, mantap. iya. Karena kan masih 0 dosanya. Gitu. Kita break dulu. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.